kalau kamu takut, mereka juga takut, Cok. Iya, Gitu. sama-sama gitu. Rasanya sama Iya, deg-degan Semuanya ya. takut. Gitu. Jadi nggak boleh grogi ya, Betul, karena betul. mereka juga grogi Mereka juga sebenarnya grogi, gitu iya. ya. Sama-sama Semuanya grogi. grogi. Jadi Satu saat sampai contoh menarik. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi di PAU ya, podcastnya Alfa dan Bulan. Oke, kali ini kita kedatangan tamu yang legend. Legendnya Semansa ini. Legendnya Semansa SMA Negeri 1 Ngaran ya. Iya. Jadi dari aku SMA di sini, Bapak sudah ada gitu ya. Nah, kita tanya dulu nih, sejak kapan sih Pak ngajar di sini? Tapi di sini dulu apa enggak? Wah itu panjang tuh. Jadi sejak tahun 88. Wow. Pertama di Sumatera Utara. Sumatera? Di Medan. pedalaman. Jadi pedalaman. dari Medan masih 10 jam. Wow. Itu 88 ya, 4 tahun. 4 tahun. Jadi PNS di sana. PNS di sana. Jadi kalau sekarang itu ada SM3T, kalau saya SM10T. T-nya banyak ya, Pak. Teraniaya, terluar, terpencil, terabaikan. Terlama lagi 4 tahun ya, Pak. Ya, terlunta-lunta, terlupakan, Gitu. 10T. Memang legend ya Pak Aris ini. 88, kemudian 92 pindah di SMA Sudirman 1 Semarang. Sekalian ngajar sambil mengajar di SMA 1 Semarang juga. Kemudian tahun 2000 Januari saya pindah ke SMA 1 Semarang sampai sekarang. Wah, pantes 2012 Januari. saya, Ya. maksudnya saya di sini kan Pak Aris sudah di sini. Iya. Dan wajahnya tidak berubah, guys. Iya, tetap luar awet biasa. muda. Maksudnya tetap tua gitu ya. Tetap wajah tua gitu Iya. ya. Mungkin kapan-kapan kita bisa tanya-tanya tentang tips Resep-resep awet ya. Oh, ya, biar Iya. awet muda. Kapan-kapan di video lain ya. Nah, kali ini kita mau ngebahas, biasanya kalau kita ngebahas yang nggak penting ya Mbak Ulan, kali ini kita ngebahas yang Penting. sedikit penting, mungkin penting tapi ya kalau buat anak-anak kayak gitu. Nah, kita mau ngebahas UTBK atau SBMPTN di sini. Nah, kita tahu kalau kuota SBMPTN itu makin lama menyusut ya. Sama kayak SNM juga. SNM itu kalau tahun ini 20%, kalau SBM itu 40% itu minimal, jadi tergantung sama PTN-nya. Kemudian UM itu udah mulai meningkat, kalau tahun ini 30% kayak gitu. Nah, otomatis kan persaingannya makin tinggi ya, makin ketat. Nah, jadi ada cerita-cerita unik dulu nggak? Kita tanya dulu Pak Aris ya, pengalaman selama mengajar puluhan tahun tadi. Iya kan ya. udah lama banget. Pasti Pasti kan kan menemui pengalaman yang unik-unik. Coba bisa diceritakan Pak Aris. yang tentang SBM anak-anak, mungkin anak-anaknya tadinya nakal kok tiba-tiba wah gitu ya. Insaf langsung Tiba-tiba tiba-tiba busuk mau gitu ya, belajar gitu. busuk gitu ya. Nah, ada nggak Pak? Ya memang SBM itu kan tanda petik ya, neraka pengganti UN. Oh. Jadi kalau dulu ada UN, begitu UN hilang, ganti senam PTN atau SBM PTN atau namanya UTBK atau apapun itu. Jadi pengganti aja itu. Cuman apa ya, aromanya beda. Kalau UN itu anak-anak masih di sekolah, makanya horornya di sekolah. Jadi makanya kadang-kadang ada doa bersama, bahkan ada satu sekolah itu yang mau ujian nasional. Di asrama ada. Enggak, dia selama 79 hari sesuai dengan jumlah siswa itu mengadakan yasinan di 79 siswa. Ini kisah nyata nih. Waktu ada UN. Jadi seperti horornya di sekolah. Tapi ketika itu dihapus kemudian menjadi SNMPTN atau SBMPTN atau UTBK apapun beda sepertinya. Jadi horornya udah di luar sekolah. Jadi anak-anak sekarang kan sudah mulai lulus ya ini ya dia. Iya. Artinya momoknya nggak di sini tapi mulai di luar sehingga nggak kentara bahwa UTBK pun SBM PTN pun itu sebetulnya horor yang lain buat anak-anak. Hanya bedanya tadi mereka tidak lagi masif. Jadi kalau dulu kan gampang ya di masif itu artinya kumpul bareng nasibnya sama yuk kita senasib. Kalau sekarang tidak. Horornya Horornya bareng-bareng. jadi rasanya kadang-kadang justru menjadi lucu. Bahkan ada sebuah sekolah itu menulis seperti mau kiamat ya. Amin 5, Amin 4 mungkin. Iya, Mbak aduh, Ulfa, saya Mbak Ulan juga masih ngalamin ya. betul, Pak. Loh, ngapain? Amin Ini berapa kan UN? ini kan hanya ujian. Kenapa orang harus itu menandakan bahwa anak-anak inginnya instan. Inginnya instan. Aku ki
menjelang ujian, menjelang sebulan saya harus bisa, padahal salah tadi. Nah, itu mungkin nanti akan kita bahas. Jadi proses menghadapi ujian itu anak-anak mendadak banget. Iya. Bahkan sampai kadang-kadang saya gojek kalau ngajar kelas 12 itu, kalau sebelum semester 1 itu yang sholat di musola sepatunya beragam. Iya. Kelas 10 11 komplit. Tapi ketika semester 2 milik kelas 12 semua. Semua menguasai. Iya, Iya. gitu. Kalau nggak punya gua dibuang gitu ya. Bisa bilang gitu. Itulah tadi menunjukkan bahwa pikiran anak sekarang itu masih inginnya instan. Iya, betul ya Pak. Iya, padahal harusnya nggak begitu. Harusnya lama harus disiapkan. Itu sebenarnya kan sama-sama horor tapi horornya lain. Horornya malah berpindah tempat. Kalau berpindah. dulu di dalam sekolah, sekarang Di luar. di ruang keluarga. Iya, Iya, iya. malah horornya sekarang kayak horor sendiri-sendiri ya Betul, Pak ya, betul. jatuhnya ya. Nah itu kemudian memicu anak kalau nggak tahan dari depresi. Depresi. Berarti kayak sistem luar negeri kayak gitu ya Pak ya? Kan kalau kayak Di Korea. Korea, Jepang, itu kan mereka tidak ada ujian nasional juga. Iya. Jadi langsung ke ujian tingkat perguruan tinggi. Iya. Tingkat depresinya makin tinggi. Apakah Indonesia akan menuju kayak gitu kali ya suatu saat? Kayaknya malah itu jadi model kita kok. Kayaknya pengennya kayak iya, gitu, malah ya. jadi Gitu. model bahwa perguruan tinggi itu menjadi betulnya itu masa depan dia. Hanya tadi mungkin cara-cara yang ditempuh orang-orang anak-anak Indonesia itu lebih agamis tadi. Meskipun itu ada benernya. Karena survei di Jepang misalkan itu keberhasilan dia yang mengikuti ujian masuk ke perguruan tinggi bareng dengan usaha orang tua ke kuil Shinto. Setelah diteliti ternyata kemudian 87%. Berarti tadi bahwa doa itu ternyata masih lebih tinggi dibanding usaha anak-anak. Iya, betul. Mungkin usahanya kan realitanya kan kita butuh usaha ya Pak ya, tapi kan usaha dibalik sudah, itu yang kita usaha harus sudah, berserah betul. juga ya Pak. Terus sampai usaha, oke lah ini karena sayangnya berat tadi, serahkan ke Tuhan gitu. Iya, diserahkan. Makanya itu. Jadi nggak mudah Iya, down kalau misal betul. nggak mencapai target. Gitu. Nah, iya. Berarti kan itu kita harus ada persiapannya jauh-jauh hari ya Pak, nggak mungkin harus. Makanya itu kan sebulan, proses 2 itu bulan. proses. Jadi kadang-kadang kalau saya jadi wali kelas itu di rapot tak tulis, jangan lupakan proses. Wong Tuhan aja menciptakan bumi isinya dalam 6 masa. Iya. Itu kan memang pengajaran buat kita bahwa tidak ada yang instan tuh nggak ada. Tuhan aja kun fayakun bisa, tapi kenapa harus 6 masa? Itu sebetulnya hikmah untuk manusia. Loh, Tuhan aja 6 masa kok kita mau cepet. Nah itu Iya, tadi makanya betul sih. pelajarannya di situ. Oh kita harus proses. Nah, tidak tiba-tiba dalam waktu 1 bulan tadi jadi hebat dengan memaksa Tuhan itu untuk Tuhan dipaksa dia sholat 2, sholat macam-macam. Semua sholat diikutin Iya, ya. semuanya diikuti. Rapel. Ya. Kadang-kadang habis sholat, kadang-kadang malam masih macam-macam, berharap nilainya bagus. Iya. Itu dia yang mungkin harus dirubah adalah perilaku dan pola pikir anak-anak. Kalau saran dari Pak Aris sendiri itu sebaiknya untuk persiapannya tuh sejak kapan? Apakah dari kelas 10 Ya, atau bahkan sejak masuk ke SMA ya, SMP dia sudah harus punya aku nanti mau kemana ya. Jangan sampai nanti kadang-kadang malah ada yang begitu udah kelas 12 mau kemana? Lihat temennya Pak, lihat temennya. Aneh, mau masa depan kok lihat teman. Iya. Mau ambil jurusan apa? Lihat teman saya Pak. Loh, gimana itu masa depanmu loh gitu. Maka tadi orientasi di pendidikan di Indonesia itu pengennya instan tadi, makanya harus disiapkan sejak awal. Iya. Nah itulah yang mungkin kurang ya. Jadi makanya kadang-kadang ada beberapa anak ya begitu masuk kuliah semester 1 keluar pindah lagi ke jurusan lain, Nggak cocok. karena lihat temennya, lihat lingkungan saya semuanya ke sana kok gitu. Jadi harusnya ada pendampingan ya Pak, mungkin Ya, dari betul. pihak orang tua. Orang Kalau tua. zaman saya dulu juga kayaknya pendampingan itu sangat minim. Jadi maksudnya saya memilih Nggak untuk tahu. ke suatu jurusan itu ya kelas 12 karena sebelum itu nggak tahu Pak, nggak mana ya. Iya sama. informasinya minim. Tapi mungkin kalau sekarang kan informasi udah internetnya udah itu. betul. Tinggal mau cari atau enggaknya Iya. aja ya. Atau mungkin juga ini perkembangan teknologi juga ya. Jadi Iya. masa itu kan punya pengikut sendiri. Masa Iya. punya jadi saya dulu begini, Mbak Ufa, Mbak Ulan begini. Tapi anak sekarang mungkin nggak bisa begitu. Iya. Jadi ada masa
buat bentuknya. Oh sekarang begini kok. Nah makanya mungkin itu yang diikuti oleh anak-anak sekarang. Jadi pinginnya, oh saya sekarang di grafis karena saya harus di psikologi karena jadi masa itu menentukan tujuan, kadang-kadang menentukan tujuan anak-anak juga. Iya. Nah, tadi itu kan kapannya berarti mulainya lebih baik dari awal. Dari awal Nah, ya. sekarang saya mau tanya terkait dengan kira-kira siapa sih yang berperan penting dari UTBK ini? Apakah cuma siswa aja yang wajib belajar doang atau ada nggak sih faktor-faktor lain, Pak? Berbeda dengan zaman saya dulu ya. Kalau zaman dulu kan kadang-kadang orang tua tuh punya peran yang dominan toh. Jadi Iya. kalau di Solo ada istilah otoriter. Jadi harus memaksa begini ya, harus gitu ya, begini. Pak? Kalau sekarang lebih banyak ke apa ya, ke demokrasi anak. Sama kemana orang tua ikuti. Hanya nanti orang tua kadang-kadang harus memberi arahan berdasarkan pengalamannya biasanya, pengalaman orang tua Iya. memberi arahan, pandangan, kemudian tanda petik berdebat. Kenapa ke ekonomi? Kenapa ke psikologi? Kenapa ke kedokteran? Nah, kalau bapak begini, gitu. Jadi anak-anak diberi keleluasan kemerdekaan untuk berpikir dulu, baru orang tua ikut. Iya. Jadi nggak mutlak orang tua menjadi penentu, menjadi faktor dominan. Jadi anak-anak kadang-kadang, maaf, kadang-kadang ada jurusan yang nggak populer, tapi anak melihat ini nanti masa depannya bagus, gitu. Iya. Nah itulah yang orang tua nggak mudeng karena dia, maaf, dia hidup di Masa zamannya, yang di berbeda ya, Pak. masanya. Ada gap gitu Kenapa ya. di situ? Gitu. Ternyata itu menghidupi dia. Iya, Gitu. mungkin dulu game itu nggak terlalu terlihat ya, Iya, Pak, ya. iya. Tapi sekarang Ya, udah mulai muncul nggak ada kan. sih dulu. Berkembang banget. Jurusan Oh. yang game juga di luar negeri udah ada Betul. kan. Anak jadi maksudnya yang game ya boleh tapi kalau memang diseriusin gitu kan ya. Betul. Sekarang Kayak apapun gitu. di Indonesia bisa menjadi Investasi ini ya, ya. Iya, buat, investasi buat Iya. masa Bisa depan menjual mereka. semua. Hmm. Ini kan mungkin bisa disampaikan Pak untuk pesan-pesan atau saran buat anak-anak yang mau ikut UTBK tahun depan gitu. Untuk yang tahun ini kan berarti kan sebentar Ya, lagi. tahun ini udah terlambat Sudah kalau terlambat, dalam proses ya. iya. Yang gelombang 2 masih ada. Ada, Ah. tapi kayaknya ini lebih cocok buat yang setahun lagi. Gitu. Oh iya, Kan lebih jauh proses waktunya. ya, Mbak ya. Proses. Jadi dari Betul, awal. betul. Ya dari awal tadi. Jadi kalau kita beragama ya tadi ya, karena di Jepang pun itu, di Korea pun itu yang katanya sangat modern, mereka masih kembali ke kuil. Ya. Kita juga apalagi yang di Indonesia ya, yang mayoritas Muslim. Ya paling sederhana misalkan sholat tahajud, kemudian puasa sunnah. Salah dulu. Setelah itu lihat apa yang terjadi gitu. Tapi jangan mendadak loh, jangan kayak seperti kesehatan memaksa Tuhan untuk mengabulkan Menuruti doa apa saya. yang kita mau. Jadi ketika nanti itu jalan, maka akan ada 3 perkara yang kata ustadz yaitu ya. Satu, ketika Anda ujian, ketika Anda mencari pekerjaan, dan ketika Anda menikah, mencari jodoh, itu akan diberikan bonusnya dengan perilaku sederhana tadi, sholat tadi, puasa tadi. Gitu. Maka akan diberikan bonusnya di situ. Makanya santai saja ketika Anda sudah melakukan 2 hal tadi ya, sholat tahajud dan puasa sunnah tadi, maka tunggu apa yang terjadi. Iya. Tunggu, maka Tuhan akan memudahkan urusan kita. Makanya diproses. Jadi ketika Anda masuk di kelas 12, ayo mulailah. Jangan mendadak di kurang sebulan baru musola penuh dengan sepatu Anda gitu. Iya, iya. Tapi sejak awal sudah disiapkan. Iya, benar. Pak, kalau ini bener nggak sih UTBK itu hanya untuk orang yang pintar? Iya. Ya kan? Maksudnya kalau kamu pandai, kamu rajin ngerjain soal dibanding, maksudnya di samping dia berdoa ya Pak ya. Nah, bener nggak sih kalau yang nggak terlalu pintar itu nggak bisa masuk kayak gitu? Orang yang biasa Nah, udah ada- nggak usah ikut aja lah gitu. Atau gimana Pak? Padahal sebetulnya persaingannya lebih ringan karena kan anak yang pintar udah terima di SNM Senen. Iya, udah Sekitar terserap dulu. 40% ya. Berapa? 30% ya? Bapak? minimal 20% 20% PTN. minimal ya. Kan sudah atas 100%. Jadi nanti yang bersaing itu adalah teman-teman yang sejajar dengan kamu. Jadi Sama-sama mungkin berduanya. artinya ayo kita berangkatnya bareng. Jadi jangan takut, oh ini yang pinter-pinter. Enggak juga, pinter itu sudah terima dia duluan di lewat jalur rapot. Makanya tadi di samping proses-proses yang teknis ya, non teknisnya kembalikan. Berserah Iya, ya, oke Pak ya. bersaing aja enggak apa-apa. Fight. Jadi kalau kamu takut, mereka juga takut, Cok. Iya, Gitu. sama-sama. Sama-sama. Perasaannya sama Iya, bener deg-degan juga Semuanya ya. takut. Nah,
gitu. Jadi nggak boleh grogi ya, betul, karena betul. mereka juga grogi Mereka juga sebenarnya. grogi, gitu iya. ya. Sama-sama Semuanya grogi. Jadi Satu sampai contoh menarik kemarin yang ada satu siswa kita diterima di Senam PTN itu bilang gini, aku beruntung Mbak saya tidak ikut UTBK karena menakutkan. Itu sing peringkat hebat aja merasa begitu. Iya. Nah, apalagi yang kayak kamu pas-pasan gitu kan mungkin. Ini nikmati aja, semuanya grogi kok. Makanya tinggal kamu tadi siap mental dan ya semuanya lah, orang tua juga mendukung. Makanya kalau bisa diantar orang tua besok itu kalau mau tes orang tua suruh mengantar. pengalaman Pak Aris sendiri gimana Pak waktu mengantar putra-putranya ya kan pasti Iya. ada betul. Apakah ikut mendampingi Ya, juga? katanya kenapa harus diantar bapak? Aku nyaman kok gitu. Jadi artinya ketika itu nyaman maka kembali ya psikologis itu kan. Jadi ketika nyaman berpikirnya tenang maka insya Allah itu akan membantu anak-anak untuk dapat mengerjakan soal dengan baik. Ya orang tuanya izin lah sehari. Kalau nggak boleh izin bolos. Gitu. Ya udah dimarahin untuk anaknya. Itu kan sekian puluh tahun sekali kan masuk nggak bolos itu. Nah itu makanya itu. Sekali itu seperti Betul, itu ya Pak. betul, tes. betul itu menentukan masa depan anak. Apun ayo diperjuangkan orang tua. Oke. Nah, Ya. ada cerita lain nggak Pak, cerita unik gitu anak-anak SBMPTN atau UTBK gitu dari siswa Pak? Apa ya katanya? Ya mungkin tadi faktor luck itu faktor ada yang bejo itu. disangka kayaknya enggak. Ini Iya, kayaknya betul, sulit betul, masuk PTN. betul sekali. Ternyata bisa. Iya. Gitu ya, Pak. Makanya nggak cuma tergantung. Tapi kalau sekarang kan bedanya adalah kalau sekarang UTBK kan dipakai untuk masuk ke pilih fakultas sekarang. Oke. Kalau dulu kan enggak, dulu begitu masuk lolos sudah selesai. Maka lucknya lebih besar kalau yang kemarin. Tapi Iya. sekarang enggak, sekarang harus ada target 2 kali. tertentu untuk masuk ke situ. Aku TBK misalkan gini, misalkan di Fakultas Psikologi misalkan nilai minimal adalah 632 misalkan. Kamu harus capai nilai itu. Itu Baru- bedanya, iya. Ya dan dulu yang tahun lalu kita dapat skornya dulu ya Iya, Pak. baru skor Jadi bisa dulu. mempertimbangkan. Betul. Skor sekian masuk ke sana, skor sekian masuk ke sana. Sekarang- Sekarang masih Tahun ini kayak juga gitu. seperti Oh, enggak itu. bisa. Oh, enggak. Jadi kalau yang sekarang itu kita tes nilai itu langsung diproses di PTN, nanti langsung dapat itu Pak pengumuman. Jadi Kita milih PTN balik apa? lagi ke sistem yang dulu. Oh, berarti yang dulu ya. Kalau yang jadi tahun lalu doang deh yang kayaknya kita udah terima skor, habis itu baru kita daftar. Baru dipertaruhkan Iya. ya Oh, PTN gitu. mana Berarti yang sekarang kita mau. begitu masuk ya otomatis ya gitu ya. Otomatis. Milih fakultasnya terus masuk ya gitu ya. Oh, gitu. Ya, itu lebih ya sama kembali ke 2 tahun yang lalu. Makanya faktor luck-nya itu yang harus Iya. agar luck tadi, agar bejo tadi ya kembali tadi akhirnya ke nilai-nilai spiritual yang harus dikembalikan. Karena mungkin banyak hal-hal yang di luar kendali Betul, kita ya betul, Pak. betul. Kayaknya kita udah pol-polan tapi kalau Tuhan belum berkehendak kan juga Benar-benar. belum bisa. Ya mungkin dalam contoh ekstrim misalkan mau berangkat, anak pinter mau berangkat jalan ada halangan misalkan itu tuh Iya, contoh ekstrim ya. di luar kendali. Kalah sama anak yang dungone kenceng mau lu, dengan 2 perilaku yang awal tadi insya Allah itu dimudahkan urusannya. Nggak bisa. Iya. Nah, mungkin itu pengalaman yang selama 30 tahun saya mengajar ternyata justru itu yang menjadi kunci. Ada anak-anak yang nggak tuntas dulu ada siswa kita itu nggak tuntas di mapel tertentu ini malah diterima di Senam PTN dan itu bikin geger tuh. Wow. Karena belum direvisi nilainya dia udah lu kok diterima padahal nilainya nggak tuntas salah satu mapel. Tapi itu fakta, Keajaiban. iya, ya itulah seperti itu yang kok iso ya. Nah, itulah. Padahal dia peringkat ujian nasional dia 3 dari bawah. Karena saya mengajar tuh. Wah, Dan nah dia itu. diterima jurusan luar biasa, jurusan yang hebat. Komunikasi. Wah, komunikasi kan Iya, biasanya betul itu kan anak-anak yang ketat ya. Jadi Itu jangan dia. pesimis ya kalau yang Betul, kelompoknya makanya merasa biasa aja tetap atau semangat kurang, ayo. tetap semangat. Faktor kalau pas-pasan itu biasanya spiritualnya lebih tinggi dibanding anak-anak yang pinter kan gitu. Kalau yang pintar mungkin udah pede Aku dulu pinter ya. pede gitu. Iya. Itu yang menjerumuskan kadang menjerumuskan dia. Iya. Merasa pinter, merasa pede, milih jurusan yang Wah. yang keren tadi, yang tanda petik ya keren. Ternyata justru itu gagal karena kepedean tadi, Takabur. kemudian ya kalah sama anak-anak yang pas-pasan. Oke, gitu aja kali ya buat yang sekarang ya. Habis ini nanti kita mungkin ada video-video lain yang motivasi Ya, itu gitu tadi. ya dari Pak Aris gitu ya.
Pak Aris ini dengan 30 tahun mengajar gitu ya, pensiun tahun depan ya Pak ya? Tahun depan Nah, sehat-sehat selalu buat Pak Amin. Aris. Amin ya rabbal alamin. Nanti mampir ke podcast kita lagi ya, Ya, gitu ya. untuk sharing-sharing tentang Siap. apa tadi tips untuk tetap awet muda dan bugar sama. Bisa itu ya, bisa. Oke. Nah, jadi buat kalian yang sekarang lagi UTBK mungkin ya untuk gelombang 2, kalau kalian masih rendah-rendah aja ya belajar sambil berdoa. Masih ada buat, waktu. buat yang tahun depan juga mulailah proses dari sekarang Dari ya. awal, ya. Dari Jangan awal. instan. Jangan mendadak gitu ya. Tuhan nggak suka yang dadak kayaknya ya. Gitu. Ya paling gampang gini misalkan kalau saya itu analognya gini, kalau saya sebagai tuan, sebagai orang tua lah kan, Misalnya, orang tua. ya. Kalau nggak pernah berdoa, nggak pernah silaturahmi, nggak pernah ngomong, tiba-tiba Pak saya minta sangu gitu. Bapakmu jengkel kan? Oke, ya saya semuanya ini oke lah, tapi besok ya. Kira-kira begitulah, maaf. Ditunda ya, Pak, Tuhan ya. mungkin oke lah, tapi tahun depan ya. Gitu. Makanya silaturahmi lah, dengan interaksilah dengan si pembuat keputusan, si pemegang masa depan. Iya. Silaturahmi itu dengan bentuk interaksi tadi, dengan silaturahmi, dengan sholat, dengan puasa itu insya Allah akan tidak minta pun kita akan, oh iya anak ini butuh lulus, anak ini butuh pekerjaan, butuh jodoh yang baik, gitu dia. Analognya sederhana kan. Iya, istilahnya Ya, mungkin jangan datang kalau lagi butuh Nah aja. betul, begitu dapat selesai. Pas selesai pergi lagi ya. Iya, Itu pergi jangan lagi. dicoba Besok kalau kayak butuh gitu. lagi Disiksa lagi. Nanti diinget loh sama Tuhan. Tak titeni. Awas kita jalur ini kita sering masjid berarti putus cinta ya. Oh gitu. Saya putus lagi lagi. ada masalah ini. Putus lagi, brand dia datang lagi kan gitu. Oh iya, Iya, bener ya. betul Iya. iya. Benar. Memberi cobaan Betul. untuk kita bisa Ada lebih dia dekat sama lebih dekat, Tuhan. makanya gitu. Makanya mumpunglah ini kembali ya, mumpunglah kita sehat, kita kaya, punya uang banyak, wangi, ayo ke masjid. Ayo silaturahmi. Jangan dibalik kan. Dibalik putus cinta lagi kuda kucel punya masalah Rusuh, ya. datang ke masjid. Nah ini ya oke lah, tapi nantilah ya. Analognya sederhana. Iya, iya. Oke, analog tadi menutup podcast ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih Pak Aris. Ya, iya.